Saudara, ada sejumlah temuan baru yang diungkap polisi terkait kasus 4 jenazah mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi menyebut 1 jenazah, Reni Margareta, sudah meninggal sejak Mei lalu, jauh sebelum ke-4 jenazah ditemukan 10 November. Selain itu, polisi juga tidak menemukan bercak darah di dalam rumah yang dalam kondisi terkunci dari dalam. Apakah temuan-temuan tadi bisa makin mengungkap motif dan penyebab kematian 4 jenazah itu? Kita akan bahas bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam, Mas Reza. Mas Reza, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Jernih, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Mas Reza, kalau dari temuan terakhir, apakah bisa menguatkan kemungkinan bahwa ada intensi, ada niatan sejak awal untuk mengakhiri hidup secara sengaja dari 4 korban ini? Kalau mengacu sebatas pada pemberitaan media, memang tampaknya informasi atau temuan yang diperoleh oleh Polda Metro Jaya terakhir ini semakin memperkuat spekulasi saya yang juga pernah saya sampaikan ke Kompas TV bahwa ada kemungkinan dari 4 penyebab kematian, 2 atau 1 diantaranya adalah relevan. Pertama yaitu terkait dengan kemungkinan sebagian atau semua orang tersebut meninggal akibat bunuh diri, atau kombinasi, ada sebagian yang dihabisi atau dibunuh, dan sebagian lainnya menghabisi dirinya sendiri atau bunuh diri. 2 spekulasi ini yang tampaknya semakin kuat berdasarkan informasi terakhir dan tentu saja tetap harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Apalagi kalau terakhir ada saksi pegawai koperasi simpan pinjam yang mengaku bahkan sudah melihat jenazah ibu dari keluarga itu pada Mei lalu, tapi diminta untuk tidak melaporkan kepada siapapun. Dan mereka tahu bahwa kondisi ibunya itu sudah meninggal dunia, Mas Reza. Ada 2 persoalan di situ. Pertama terkait dengan penyebab kematiannya tetap belum terjawab. Saya tidak membayangkan bahwa informasi dari pekerja tersebut akan memberikan gambaran yang cukup jernih tentang apakah ini meninggalnya karena faktor alami, ataukah karena kecelakaan, ataukah bunuh diri, atau akibat pembunuhan. Nah, persoalan yang kedua adalah terkait dengan pengakuan bahwa ada seseorang yang mengaku bahwa ibunya masih dalam keadaan hidup. Nah, kalau kita bicara terkait dengan false testimony atau false confession atau sejenisnya, yaitu pengakuan yang keliru, pengakuan yang palsu, nah patut kita untuk cari tahu apakah ini diberikan secara sukarela, entah karena ada ikatan emosi tertentu, karena begitu cintanya pada mendiang, atau juga karena mungkin ada kondisi-kondisi psikologis tertentu, patologis atau abnormalitas tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak bisa menilai realitas secara objektif. Ataukah kemungkinan yang kedua, yaitu informasi yang palsu itu, keterangan yang palsu itu diberikan karena adanya pengaruh dari luar, entah itu intimidasi, entah itu iming-iming, atau faktor eksternal lainnya. Dan yang ketiga, memang pada dasar terjadi kekacauan berpikir yang luar biasa. Tetapi menurut saya terkait 2 masalah ini, pertama sekali lagi terkait dengan penyebab kematian, dan yang kedua terkait dengan keterangan atau pengakuan yang keliru, yang paling mendesak tetap adalah bagaimana Polda Metro Jaya bisa secara definitif memastikan ada atau tidak perbuatan pidana yang mendahului kematian sebagian atau seluruh jenazah tersebut. Meskipun dari temuan tadi yang ada di rumah itu hanya 4 DNA dari 4 korban itu, tidak ada orang lain, tapi tetap itulah yang jadi titik awal untuk mengungkap kasus ini secara terang, begitu ya Mas Reza? Ya, berarti kemungkinannya saya pikir hanya tinggal 2 ya. Faktor alami sepertinya relevan untuk sebagian tapi tidak relevan untuk yang lain. Faktor kecelakaan juga barangkali bisa kita singkirkan karena tidak ada listrik, tidak ada api, tidak ada air menggenang dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan bunuh diri, ini sudah kita perbincangkan berulang kali, dan yang keempat adalah terkait dengan homicide atau pembunuhan. Sebetulnya saya agak berat hati untuk berspekulasi mengatakan ini pembunuhan, tetapi saya bayangkan karena di Indonesia tidak ada istilah bunuh diri dengan meminjam tangan orang lain, maka orang lain yang dilibatkan dalam sebuah proses pembunuhan, menurut saya sayang beribu sayang, tetap bisa dikategorikan sebagai pembunuhan. Meskipun yang melakukan pembunuhannya kemungkinan bagian dari korban juga, tapi istilahnya ya pembunuhan karena tidak mengenal tadi ya Mas Reza, bunuh diri memakai tangan orang lain begitu. Ya, kombinasi. Jadi bagaimana ada pihak tertentu yang meminta pihak lain untuk secara sengaja tidak memberikan akses untuk makan, untuk minum. Jadi pihak tersebut secara aktif menutup akses tersebut. Nah, walaupun ini adalah berdasarkan kesepakatan, tapi sekali lagi tidak ada istilah bunuh diri dengan
meminjam tangan orang lain di negara kita. Oke, nah kalau juga yang janggal tadi, Dian anak dari keluarga ini masih menganggap ibunya hidup pada saat ditemukan oleh pegawai simpan pinjam. Masih diberi susu, rambutnya disisir. Membedakan antara itu adalah false confession dengan ada tidaknya gangguan jiwa dengan kondisi para korban pun sudah tidak bernyawa alias sudah meninggal dunia semua, sulit untuk mengidentifikasinya, Mas Reza. Itulah sebabnya di samping dilakukan otopsi secara fisik, juga dilakukan otopsi secara psikologis. Walaupun rentang waktu yang cukup jauh ya, saya pikir sejak waktu diduga kematian 4 orang tersebut, dengan pengumpulan informasi atau data dari para informan, dari tetangga, dari keluarga, dari siapapun yang berinteraksi dengan 4 orang tersebut, cukup jauh jaraknya satu sama lain, ini bisa mempersulit. Tetapi mudah-mudahan saja lewat otopsi psikologis akan bisa diperoleh gambaran psikologis. Kira-kira bagaimana kondisi berpikir, kondisi berperasaan, dan kondisi perilaku 4 orang tersebut menjelang mereka meninggal dunia. Terakhir soal otopsi psikologis ini bagaimana menggalinya secara teknisnya? Pengetahuan baru juga untuk awam mungkin. Memang sampai saat ini masih menjadi perdebatan ya terkait dengan 3 hal. Otopsi psikologis sendiri adalah bagaimana tenaga psikologi mencoba untuk memotret gambaran perilaku dan proses mental seseorang yang sudah meninggal dunia. Nah, karena sudah meninggal dunia praktis tidak bisa dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Maka informasi yang digali adalah dari orang-orang di sekitar, mungkin dari catatan harian, dari lalu lintas rekening bank, dari catatan medis apabila ada. Nah, semua informasi tersebut betapapun sifatnya sekunder akan dikumpulkan dan mudah-mudahan akan bisa ditemukan benang merah atau sintesanya. Nah, tapi persoalannya ada 3 terkait dengan masalah etik, dan yang kedua terkait dengan metode yang digunakan, dan yang ketiga adalah seberapa jauh kemudian hasil otopsi psikologis tersebut memiliki bobot yang cukup memadai untuk dianggap sebagai sebuah tools dalam proses penegakan hukum. Ya, ini harus dilakukan secara hati-hati, tapi yang jelas penyebab kematiannya itu yang harus diungkap terlebih dahulu ya. Terima kasih Mas Reza. Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik, telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam.